Pengacara Firdaus Oyuwobo membeberkan alasannya terkait dirinya yang membuat kontroversi saat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Alih-alih sengaja, perangai Firdaus Oyuwobo naik ke atas meja dilakukannya secara spontan. Firdaus menyatakan tindakan tersebut dilakukannya secara tidak sadar. Firdaus Oyuwobo mengatakan kelakuannya itu untuk gelap mata lantaran menggebu-gebu membela kliennya yakni Rasmana Sution. Sebagai informasi imbas aksi kegaduhan yang dibuat Firdaus, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan kejadian itu ke Bareskrim Polri Selasa 11 Februari 2025. Humas PN Jakarta Utara yakni Mariono mengatakan laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Mahkamah Agung atau MA. Diharapkan kejadian itu dilaporkan agar tak dibiarkan tanpa tindakan hukum dan mencegah kembali terjadi peristiwa serupa. Cuplikan video barusan merupakan berita mengenai kasus yang sedang viral saat ini mengenai seorang advokat bernama Firdaus Oyuwobo. Dalam video tersebut, nampak bahwa advokat tersebut sedang menaiki sebuah meja dalam ruangan persidangan tersebut. Diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis 6 Februari 2025. Saat itu terjadi sebuah kegaduhan dalam persidangan antara Hotman Paris dengan Rasmana Sution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tindakan tersebut tentunya memicu berbagai bentuk protes dari masyarakat mengenai tindakannya yang dianggap telah melanggar kode-kode etik dalam profesi advokat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 3, akan membahas mengenai bagaimana mekanisme penegakan disiplin dan kode etik profesi advokat, dari struktur organ dan kode etiknya, mekanisme hingga bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan. Selain itu, kami juga akan menganalisis dan memberikan simulasi dari materi-materi tersebut ke dalam kasus advokat Firdaus Oyuwobo. Dan juga kami akan memberikan kelebihan dan kekurangan dalam mekanisme tersebut serta pandangan kelompok kami terhadap kode etik advokat. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Hai semuanya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang struktur organ penegakan dan kode etik profesi hukum advokat di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka Rasurdanto dengan NPM 2451004. Advokat sendiri merupakan salah satu organ penegakan hukum yang bernaung dalam berbagai organisasi seperti Peradi, KAI, IKADIN, AAI, dan masih banyak yang lainnya. Organisasi-organisasi ini bertanggung jawab dalam pengawasan dan juga penegakan disiplin profesi advokat. Struktur penegakan disiplin profesi advokat melibatkan berbagai macam organ utama, yaitu yang pertama ada Dewan Pengawasan atau Dewan Kehormatan yang bertindak secara nasional dan juga daerah, yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik. Yang kedua, ada Komisi Pengawasan Advokat yang bertugas untuk mengawasi perilaku advokat. Yang ketiga, ada Mahkamah Agung yang memiliki wewenang dalam kasus-kasus tertentu terkait advokat. Kode etik advokat di Indonesia yang disusun oleh Komite Kerja Advokat Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Aturan ini mencakup prinsip, kewajiban, larangan, serta sanksi bagi advokat yang melanggar, dengan hukuman mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik. Kasus Firdaus Oyuwobo menjadi contoh penerapan penegakan disiplin advokat. Organisasi KAI berperan dalam mengawasi dan menindak pelanggarannya terhadap kode etik advokat Indonesia dan juga Undang-Undang Advokat. Secara ringkas, sistem ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas advokat dan memastikan advokat bekerja sesuai standar hukum dan etika. Perkenalkan, nama saya Matius Pringki dengan NPM 2451009. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raka Rasurdanto. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai ketentuan kode etik mengenai
Mekanisme penegakan disiplin profesi advokat. Mekanisme penegakan disiplin profesi advokat di Indonesia diatur di dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan di dalam pasal 11 sampai 19 Kode Etik Advokat Indonesia. Mekanisme penegakan disiplin profesi advokat di Indonesia dikelola oleh Dewan Kehormatan Advokat yang berada di bawah naungan organisasi Pradi dan KAI, di mana ia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik advokat. Dewan Kehormatan Advokat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada pusat dan daerah, di mana perbedaannya itu terletak pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tersebut. Untuk mekanisme penegakan disiplin profesi advokat, umumnya sama seperti jalannya sebuah persidangan dalam persidangan, di mana yang pertama-tama tentunya terdapat pengajuan yang dilakukan oleh seseorang yang merasa advokat tersebut telah melanggar kode etik yang disertai dengan bukti pelanggaran kepada Dewan Kehormatan Advokat. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan awal oleh Dewan Kehormatan Advokat untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, akan dilakukanlah sidang etik, di mana dalam sidang itu dihadiri oleh Dewan Kehormatan Advokat yang terlapor, dan saksi-saksi. Setelah itu akan dilakukan putusan dan sanksi. Jika sang advokat tersebut terbukti melanggar pelanggaran kode etik, maka ia akan dijatuhkan sanksi tergantung dengan tingkat pelanggaran yang ia lakukan. Setelah itu, jika advokat tersebut tidak menerima dengan putusan tersebut atau ia merasa ia tidak melanggar, maka ia dapat melakukan upaya banding kembali. Umumnya sama mekanismenya. Oleh karena itu, jika kita membahas atau menyimulasikan materi tersebut ke dalam kasus advokat Firdaus Wibowo, maka karena pelanggaran kode etik yang ia lakukan, ia harus melewati berbagai mekanisme penegakan disiplin, yang tentunya dimulai dengan pengajuan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Firdaus Wibowo yang dinilai merusak citra profesi advokat dan kehormatan pengadilan. Setelah laporan diterima, Dewan Kehormatan Advokat kemudian dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Namun dalam kasus Firdaus Wibowo ini, karena publik dan media massa itu meminta agar Firdaus Wibowo segera dijatuhkan sanksi etik, maka proses penegakan yang dilakukan dalam kasus Firdaus Wibowo ini dilakukan dengan cepat atau dipercepat tanpa melewati mekanisme penegakan yang terlalu formal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jimmy Agustino dengan MPN 2451037. Baik, saya akan melanjutkan materi. Bentuk sanksi etik yang dijatuhkan oleh Dewan Penghormatan Advokat itu dapat dilihat dari tingkatan pelanggarannya. Ini semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bentuk pelanggarannya seperti yang pertama itu peringatan atau teguran. Bentuk teguran ini dapat berupa lisan ataupun tertulis. Teguran tersebut dapat dilihat dari rekam jejak advokat tersebut. Yang kedua, skorsing atau pemberhentian sementara. Sebuah bentuk sanksi yang dijatuhkan jika seorang advokat itu melanggar sumpah advokat atau melanggar pelanggaran lainnya. Lamanya skorsing ini tergantung dari Dewan Penghormatan Advokat tersebut. Dan yang ketiga, pencabutan izin praktik advokat. Ini merupakan pelanggaran yang terberat jika seorang advokat itu terbukti melakukan pelanggaran yang serius. Contohnya itu seperti terlibat dalam suap dan pemalsuan dokumen. Jika seorang advokat izinnya dicabut, dia tidak dapat menjadi advokat kembali. Nah, jika kita membahas atau menyimulasikan materi tersebut ke dalam kasus advokat Firdaus Wibowo, maka karena pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya itu menyebabkan kontroversial dan mencoreng nama baik profesi advokat di Indonesia.
dari KAI pun memecat Firdaus dari keanggotaan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten, yang merupakan tempat praktik izin advokat. Firdaus juga membekukan sumpah avokat yang dimilikinya, sehingga ia tidak dapat lagi menjalankan praktik sebagai avokat di pengadilan. Menurut kami, dari mekanisme penegakan kode etik avokat itu ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, dari kelebihannya itu yang pertama, dapat menjaga integritas dan nama baik profesi avokat. Yang kedua, dengan adanya Dewan Kehormatan Avokat yang berdiri independen, dapat mengurangi adanya unsur tindak ketidakadilan sepihak dalam proses sidang terhadap avokat. Yang ketiga, adanya tingkatan sanksi pelanggaran dan upaya banding sehingga menjamin keadilan bagi avokat. Kekurangannya, yang pertama, kurangnya transparansi dalam persidangan, sehingga masyarakat itu tidak dapat informasi mengenai perkembangan persidangan. Yang kedua, adanya potensi konflik kepentingan, di mana ketika sesama profesi yang mengadili, maka akan muncul solidaritas profesi yang akan menghambat keputusan yang objektif. Yang ketiga, lemahnya penegakan yang membuat penegakan tidak selalu tegas dan konsisten, sehingga advokat bisa terlepas dari sanksi-sanksi yang berat. Dan yang terakhir, keempat, tidak adanya sanksi bagi Dewan Kehormatan Avokat jika menyalahgunakan wewenangnya ataupun ikut melanggar kode etik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Martin Nixon dengan NPM 2451048. Di sini saya akan melanjuti pandangan kami terhadap penegak disiplin dan kode etik di Indonesia. Menurut kami, kode etik advokat di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas advokat di Indonesia. Salah satunya, keunggulan dari kode etik ini adalah kemampuannya dalam mencegah penyalahgunaan profesi demi kepentingan pribadi. Selain itu, mekanisme penegakan kode etik juga memberikan adanya kontrol disipliner terhadap advokat yang melanggar. Namun, implementasinya kami melihat bahwa kode etik advokat masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam penegakan misi, di mana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Avokat seringkali tidak terbuka bagi publik. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan terhadap berjalannya secara objektif. Selain itu, terdapat potensi konflik kepentingan mengingat advokat yang diperiksa dalam pelanggar kode etik ditangani oleh sesama advokat. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa penegakan kode etik advokat masih perlu diperbuat dengan meningkatkan transparansi, terutama dalam proses pemeriksaan dan pengumuman sanksi bagi yang melanggar yang terbukti. Selain itu, perlu adanya upaya lebih dalam mensosialisasikan kode etik kepada masyarakat agar masyarakat memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan advokat dan tidak profesional. Sistem penegak kode etik juga harus diperketat dengan sanksi yang lebih tegas, supaya dapat memberikan efek jerah dan takut khususnya dalam pelanggaran berat dan dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Dengan perbaikan tersebut, kami yakin bahwa kode etik advokat dapat benar-benar menjadi pedoman yang aktif dalam menjaga profesionalisme advokat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Kiranya pembahasan kami ini dapat memberikan manfaat. Sekian dari kami, terima kasih.